Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Fitriyanti dengan nomor induk mahasiswa 2501090209, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Program studi PGSD di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Sumbersari 1. Tepatnya di kelas 2 dengan materi Bahasa Indonesia Cerita Fabel. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pimpin doa ya agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ayo Mas Arvino. Bersiap. Berdoa mulai. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Coba berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
ayah bunda sebelum tidur? Tidak. Tidak ada yang pernah didongengkan? Tidak. Waktu masih kecil? Tidak. Kalau membaca buku cerita pernah? Apakah kalian pernah menonton video animasi? Seperti apa sih video animasi? Tahu nggak? Seperti apa video animasi? Contohnya saja. Upin Ipin. Animasi apa lagi? Naruto. Itu juga masih. Power Rangers. Kan diperankan manusia. Ranger ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami pengertian cerita fabel. Nanti Bu Indah jelaskan apa itu cerita fabel. Kemudian menemukan karakter tokoh dalam cerita. Nah, kita akan membaca bersama dan sambil menonton video animasi. Di situ kita akan menemukan karakter dalam cerita, karakter tokoh dalam cerita. Lanjut, membangun kerjasama dan menentukan karakter dalam cerita fabel. Nanti akan Bu Indah kasih soal-soal secara berkelompok. Nanti kalian kerjakan berkelompok. Coba dibuka buku paketnya halaman 94. Buku paket bahasa Indonesia halaman 94. Sudah ya? Ada yang belum? Sudah ketemu halaman 94? Oke, lanjut ya. Apa itu fabel? Ada yang tahu apa cerita fabel? Cerita tentang binatang atau hewan. Tokohnya adalah hewan. Fabel merupakan cerita pendek yang mengisahkan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh utama dalam cerita diperankan oleh hewan. Ya, jadi di cerita fabel ini hanya mengisahkan tentang hewan. Yang kedua, hewan dalam cerita memiliki sifat seperti manusia, seperti dapat berbicara, berpikir, dan sebagainya. Yang ketiga, mengandung pesan moral yang baik. Dalam setiap cerita pasti ada pesan yang disampaikan. Ya. Dalam cerita pasti ada pesan yang disampaikan. Lanjut. Nah, fabel biasanya mengandung nilai-nilai moral yang baik dan kita dapat belajar banyak dari cerita fabel. Contohnya cerita fabel.
Ada yang pertama cerita tentang kancil dan siput. Tahu kancil dan siput? Tahu? Pernah baca ceritanya? Boten. Ada yang pernah baca? Tak pernah baca cerita kancil dan siput? Pernah. Kira-kira menceritakan tentang apa kancil dan siput? Menceritakan tentang apa? Kancil yang sombong dan siput yang nakal. Oke, menceritakan tentang kancil yang sombong dan siput yang lambat. Ada lagi gajah dan semut. Ada yang pernah baca? Gajah dan semut? Pernah? Nah, menceritakan apa gajah dan semut? Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang semut yang baik hati. Lanjut. Yang ketiga ada ayam jago dan kupu-kupu. Menceritakan tentang apa kalau ayam jago dan kupu-kupu? Betul. Tapi sudah pernah ya kalian membaca beberapa cerita fabel? Iya. Oke. Coba Bu Indah mau satu anak membaca cerita di depan dengan keras. Mas Rafiq, coba dibaca yang keras ya Mas. Kurang keras suaranya, ayo. Yang keras. Coba sambil berdiri saja, sambil berdiri. Oke. Kelinci dan sehingga akhirnya oke. Coba kita pelajari cerita ini ya. Yang pertama, tokoh siapa saja yang ada dalam cerita kelinci dan kura-kura? Siapa? Kelinci dan kura-kura. Kemudian karakter seperti apa yang ditunjukkan pada tokoh tersebut? Kalau tokoh kelinci karakternya seperti apa? Oh. Kalau yang kura-kura? Baik hati, ya, bijaksana. Ya, sabar, betul. Pesan moral dari cerita tersebut adalah janganlah kita meremehkan orang lain karena keuletan bisa mengalahkan kecerdasan. Baik, mari kita simak video animasi cerita fabel berjudul Kancil dan Buaya. Sebelum itu, kalian sudah duduk sesuai kelompok kalian masing-masing ya. Coba Winda kasih yel-yel sebentar ya biar semangat. SDN Sumbersari 1. Yes, yes, go. Masih semangat ya? Oke. Winda bagikan ya soal kelompoknya.
Sudah dapat semua ya? Oke, Bu Indah jelaskan aturannya sebelum kita menyimak video tentang kancil dan uang. Aturannya, kalau kerja kelompok dikerjakan bersama-sama, dipikirkan bersama. Jangan ada yang bengong sendiri, harus bekerja sama biar cepat selesai. Paham? Oke, sekarang kalian simak videonya. Coba diperhatikan ya. Pindah putar videonya ya. Kancil dan Buaya. Suatu hari, di sebuah hutan yang rindang, tinggallah seekor kancil. Kancil dikenal memiliki sifat yang cerdik dan ramah. Setiap pagi, kancil selalu menyusuri hutan dan menyapa semua hewan. Semua hewan yang dia temui di hutan mengakui kecerdasan. Kalian, wah, sudah berenang ya? Iya Kancil, segar sekali airnya. Kamu mau ikut Kancil? Tidak, terima kasih. Aku hanya mau berkeliling hutan saja. Berjalan menyusuri hutan membuat perutku terasa lapar. Aku punya ide. Hari ini aku akan mencari makan di tempat yang jauh dari rumahku. Mungkin aku bisa menemukan yang lebih besar dari biasanya. La 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 la. La 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 la. Wah, apel di pohon itu terlihat lezat. Seru kancil senang sambil berlari menuju pohon apel itu. Ya, ternyata sangat jauh. Aku tidak bisa mengambilnya. Apalagi arus sungai ini deras sekali. Karena kancil merasa putus asa tidak bisa mengambil apel, ia memutuskan hanya minum di sungai itu. Setelah minum air di sungai, kancil terus memikirkan bagaimana cara untuk bisa mengambil apel yang letaknya sangat jauh untuk dijangkau. Tak hanya itu, ia juga tahu bahwa di sungai itu ada beberapa buaya yang menunggu di bawah untuk memangsanya. Hai buaya, keluarlah. Ada apa? Apa kamu mau menjadi makan siangku? Buaya-buaya pun menertawakan kancil. Aku membawakan undangan makan malam dari raja. Dia memerintahkanku untuk menghitung jumlah buaya di sini.
agar ia bisa menyiapkan daging yang banyak untukmu. Apa itu anak kecil? Tanya buaya ragu. Tentu, kemari dan kemarilah agar aku mudah untuk menyentuh kalian. Buaya segera menuruti perkataan kancil untuk berbaris. Dengan segera kancil melompat ke punggung buaya sambil pura-pura berhitung. Oke, aku akan mulai menghitung kalian. Bersiaplah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buaya di sungai ini. Berkat buaya, kancil tiba di seberang sungai dengan selamat. Ia berlari kencang meninggalkan para buaya sambil tertawa. Terima kasih buaya. Berkat kalian, aku tiba di sini dengan selamat. Apa maksudnya? Oh tidak, kita ditipu oleh kancil. Dia menjadikan kita sebagai jembatan. Apel itu kakak besarku kali. Aku tidak sampai memakannya. Selesai. Iya, cepat lah. Sudah selesai ya. Oke. Sekarang kalian bisa kerjakan bersama kelompok kalian. Dikerjakan di kotak yang hijau. Dikerjakan di kotak yang hijau ya. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Oke, nunggu yang belum ya.
Ya. Selesai? Yang kedua. Sudah. Kelompok sini sudah. Kalau yang ini sudah. Kelompok panda sudah. Singa sudah. Coba kita presentasikan hasil yang sudah dikerjakan bersama kelompok. Bab yang pertama kelompok singa dulu. Maju ke depan satu ketuanya. Dibacakan ya hasil yang sudah dikerjakan. Kita ke depan. Apakah yang dimaksud dengan fabel? 1. Cerita pendek yang tokoh-tokohnya adalah binatang. 2. Di manakah kancil bertemu gajah? 2. Di sungai. 3. Apa yang sedang dilakukan gajah saat bertemu dengan kancil? Gajah sedang berenang. 4. Bagaimanakah sikap kancil terhadap binatang-binatang yang dia temui? Rama, menurutmu bagaimana sifat kancil? Cerdik dan licik. Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok singa. Selanjutnya kelompok panda. Ya, maju ya. Dibaca yang keras suaranya. 1. Apakah yang dimaksud dengan fabel? 1. Cerita pendek yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. 2. Di manakah kancil bertemu gajah? Di dalam hutan tepi sungai. 3. Apa yang sedang dilakukan gajah saat bertemu dengan kancil? Gajah sedang berenang. 4. Bagaimana sikap kancil terhadap binatang-binatang yang dia
ramah kepada semua hewan. Menurut bagaimana sifatkan kecerdasan. Beri tepuk tangan untuk kelompok panda. Selanjutnya kelompok elang. Yuk, ya. Dibaca yang keras ya. Baca yang keras. Soalnya dulu tak tahu jawabannya. Apakah yang dimaksud dengan cerita pendek yang mengisahkan tentang hewan? Mana terjadi pertemuan terjadi di sungai dan tadi dalam pembukaan Beri tepuk tangan kelompok elang. Selanjutnya kucing. Siapa yang masuk? Mas Rifan. Yang keras ya. 1. Apakah yang dimaksud dengan tabel? 1. Cerita pendek yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. 2. Dimanakah kancil bertemu gajah? Di tepi sungai. 3. Apa yang sedang dilakukan gajah saat bertemu dengan kancil? 3. Berenang. 4. Bagaimanakah sikap kancil terhadap binatang-binatang yang umum? 4. Ramah. 5. Menurutmu bagaimana sikap kancil? Beri tepuk tangan kelompok kucing. Jawabannya sudah benar semuanya ya. Oke, kita yang semangat dulu ya. Tepuk semangat Velocity. Masih semangat? Masih. Oke. Kita bermain sambil belajar sebentar. Bentar ya. Oke, Beda jelaskan aturannya. Oke, Winda jelaskan aturannya ya. Tiap kelompok Winda kasih kesempatan menjawab dengan memilih satu kotak. Kalau sudah ketemu pemenangnya, kita nggak lanjut, tetap saja satu kotak. Kalau ternyata semuanya bisa, kita lanjut kotak kedua dengan diulang lagi dengan kelompok masing-masing. Kalau masih belum ketemu, ada bonus satu kotak, yaitu babak rebutan. Bisa? Oke, kita mulai dari kelompok kucing dulu. Mau pilih nomor berapa? Berapa? Ya, yuk. Nomor berapa? 1. Oke. Nomor 1. Nomor 1 ya. Kalian perhatikan soalnya. Waktu
detik. Butan. Butan. Kita lihat jawabannya. Betul. Kemudian kelompok Anda. Nomor berapa? 4. Nomor 4. Oke, perhatikan waktunya 30 detik. Kecil dan buaya. Yang B, kita lihat jawabannya. Betul. Nilai 1. Lanjut kelompok singa. Nomor berapa? Berapa? Nomor 3 ya. Sombong kan? Seragam. Kita lihat jawabannya. Betul. Oke, lanjut lagi ya. Kelompok kucing. Nomor berapa? Nomornya bisa acak. Bisa acak. 7. Oke. Nomor 7, perhatikan waktunya 30 detik. Apa jawabannya? Singa. Kita lihat jawabannya. Betul. Sekarang gelang. Nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Apa jawabannya? Upin? Upin dan Pipin? Bukan, apa? Kelinci dan kura-kura. Betul. Kelompok panda. Nomor berapa? 9. 9 apa 5? Yang kompak. Berapa? 5. Oke. Waktunya 30 detik. Papel. Kita lihat jawabannya. Betul. Singa, terakhir singa. Kita lihat jawabannya ya. Nomor berapa? 9. Apa? Apa jawabannya? Kelinci? Kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura. Betul. Berarti betul semua. Kita lanjut ke satu soal, tapi rebutan. Caranya, perhatikan. Caranya jangan langsung menjawab setelah sudah klik nomor 8 ya. Kalau pindahin nomor 8 jangan langsung menjawab, tapi kalian sebut nama kelompok. Contoh kucing, langsung pindah tonjok, langsung jawab. Paham? Paham ya? Pindah tonjok dulu baru jawab. Tapi sebutkan nama kalian. Siapa yang cepat dia yang menjawab. Paham? Saya coba kelompok ini apa? Kucing yang keras. Kelompok ini? Kelompok ini? Yang ini? Yang ini? Oke. Siap ya? Apa? Iya. Pokoknya dalam kelompok ini siapa yang tahu langsung saja sebutkan nama kelompoknya. Paham? Sebutkan nama kelompoknya.
jangan jawabannya. Oke? Oke, siap-siap. Waktunya 30 detik. Apa jawabannya, Singa? D. Yang D ya. Yang benar kalau pastinya berarti yang benar ya. Lagi. Kapan-kapan lagi ya. Kurang apa? Apanya? Sudah habis. Kotaknya tadi hanya 9. Gue dapat 10 mana tak? Apanya? Coba dapat semangat velocity. Tadi kita sudah mengerjakan dan menyaksikan apa? Cerita tentang apa? Hewan. Oke, sekarang Winda bagikan soal evaluasi. Bisa kalian kelompok. Jika soal evaluasi, kalian jangan lupakan. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek. Winda ingin lihat wawasan kalian setelah mempelajari cerita tabel. Sudah dapat semua? Sudah, bisa dikerjakan. Dibaca dulu saat ceritanya.
Iya. Soalnya hanya 5. Oh. Hah? Sekarang tanggal berapa?
Kenapa Mas? Sudah Mas. Itu tanggal 20 Juli ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Apa? Sudah selesai? Coba kita koreksi bersama ya. Kita baca dulu ceritanya bersama-sama. Oke, siap? Suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Rahasia kami titik. Kami
Disebut apakah teks cerita yang tokoh utamanya adalah binatang? Apa? Yang salah dicoret coba. Ya. Soal nomor 2. Mengapa Itik merasa sedih? Karena diejek. Ya, diejek apa? Ya. Nomor 3. Bagaimana sifat Itik? Baik dan suka menolong, sabar juga bisa. Yang keempat, apakah kamu menyukai sifat Itik? Suka. Yang kelima, siapakah yang menolong anak ayam? Itik. Coba yang salah satu angkat tangan. Oke. Yang salah 2. Salah 3. Ada yang salah 3? Yang betul semua? Betul semua, angkat tangan. Betul semua, yang betul semua. Betul semua, angkat tangan coba. Yang tinggi ya. Betul semua, yang tidak ada salahnya. Oke, beri tepuk tangan yang sudah betul semua. Kaki pemutar. Kalau tengah kita ambil. Evaluasinya sudah Mbak? Nih. Sudah selesai ya. Mbak, perhatikan. Tepuk semangat. Masih semangat? Masih ya. Coba nanti kita sudah belajar tentang apa? Apa sih cerita Fabel? Cerita yang tokoh utamanya adalah binatang. Contohnya apa cerita Fabel yang kalian tahu atau yang sudah pernah kalian baca? Kancil dan buaya tadi sudah kita lihat ya video animasinya. Apalagi yang sudah kalian baca tadi? Ayam jago, kelinci dan kura-kura sudah pernah ya? Oke. Dan sekarang bagaimana pembelajaran tadi? Menyenangkan apa? Tidak menyenangkan? Menyenangkan ya? Oke. Coba sekarang kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia. Saya 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah.
akan belajar tentang hobi. Ya, Hobi aku. oke. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan tepuk tangan yang keras. 1, 2, 3. Terima kasih. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kalian senang? Senang ya? Oke, minggu depan kita akan belajar lagi. Hari apa? Besok hari apa? Senin. Hari Minggu besok, iya, besok Minggu libur. Berarti di rumah. Oke, coba bukunya bisa dimasukkan tas. Bukunya bisa dimasukkan tas. Ya, bukunya dimasukkan tas. Ya, bukunya dimasukkan tas. Bukunya masukkan tas. Ya, masukkan tas. Ya. Masukkan tas. Masukkan tas. Masukkan tas. Sudah masukkan tas? Coba berdiri periksa kerapian. Sebelum pulang, kalian harus tetap rapi. Coba periksa kerapian. Mejanya bersih apa tidak? Tidak ada sampah di bawah meja. Dibersihkan. Bajunya dirapikan. Bajunya dirapikan. Kerudungnya yang perempuan, dandan yang cantik. Oke. Berangkat kita sudah cantik dan ganteng, pulangnya juga harus cantik dan gantengnya. Oke, sekarang bisa duduk kembali. Ketua kelasnya dipimpin berdoa sebelum pulang. Siapa Mas Al? Ayo Mas Al. Ayo Mas Al.
Bisa pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.